1201880 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat kematian dan alam kubur. Adapun subjudul yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat kematian, apa kata kubur kepada orang yang mati, dan siksa kubur dan pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang pertama adalah hakikat kematian. Ketahuilah, banyak orang yang memiliki anggapan keliru tentang kematian. Sebagian menganggap bahwa dengan datangnya kematian, berarti orang itu sudah tidak ada lagi selamanya. Tak akan ada peristiwa kebangkitan kembali, pengumpulan di padang mahsyar, dan akibat yang harus diterima untuk amal baik maupun amal jahatnya. Menurut mereka ini, matinya seseorang itu sama saja dengan matinya binatang-binatang atau seperti keringnya tumbuhan-tumbuhan. Itulah anggapan kaum ateis dan setiap orang yang tidak beriman kepada Allah serta hari kiamat. Anggapan tersebut adalah keliru dan menyimpang dari kebenaran berdasarkan pertimbangan nalar yang sehat dan diperkuat dengan kesaksian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Arti kematian ialah perubahan keadaan saja, sementara ruh itu tetap ada setelah terpisah dari jasad, dan ruh itu akan disiksa atau akan merasakan nikmat. Arti perpisahan ruh dari jasad ialah ruh sudah tak ada urusan dengan jasad. Setelah keluarnya ruh tersebut, maka praktis tidak tunduk lagi kepada perintahnya dan tidak berfungsi di jasad. Setelah kematian sebetulnya sama dengan tak berfungsinya organ tubuh tertentu semasa hidup, baik karena cacat dari lahir maupun karena penyakit tertentu, dan itu membuat ruh tidak bisa menembus ke dalamnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ruh yang mempunyai daya pengetahuan dan berpikir akan tetap ada dan tetap memfungsikan sebagian anggota tubuh, namun tidak bisa memfungsikan sebagian anggota tubuh yang lain. Dan kematian adalah wujud dari tidak berfungsinya semua anggota tubuh yang menjadi alat-alat bagi ruh. Maksud dengan ruh ialah makna yang karenanya seseorang dapat menyerap pengetahuan, rasa sakit, dan nikmatnya kegembiraan, kendati pun daya kerjanya pada anggota-anggota tubuh telah lenyap, tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut masih tetap ada. Begitu pula dengan kemampuannya menyerap rasa gembira maupun sedih, atau rasa sakit maupun senang. Nah, ruh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Yang pertama, ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya. Ia juga akan terpisah dari istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan semua kenalannya. Dan ia juga akan terpisah dari kuda-kudanya, ternak-ternaknya, pembantu-pembantunya, rumah-rumahnya, tanah-tanah ladangnya, dan semua yang menjadi miliknya. Sama saja apakah semua itu kan ia yang meninggalkan seseorang, atau semua itu akan meninggalkan seseorang. Sebab perpisahan berarti penderitaan. Kemudian yang kedua adalah dengan kematian, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidupnya. Sama seperti seseorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia masih sedang tidur. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa kematian hanyalah kata lain dari lenyapnya ruh dan perasaan dari ruh itu. Seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 14 yang artinya, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Lalu janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira. Quran Surat Al-Imran ayat 169-170.
Kematian adalah kiamat. Barang siapa mati, berarti kiamatnya telah tiba. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Apabila salah seorang di antara kalian mati, pagi dan petang ia akan diperlihatkan tempat kembalinya. Jika termasuk calon penghuni surga, ia akan diperlihatkan surga. Dan jika termasuk calon penghuni neraka, ia akan diperlihatkan neraka. Dikatakan kepadanya, itulah tempat kembalimu, sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksaan dan kebahagiaan akan terlihat dengan jelas bagi orang-orang yang sudah dapat menyaksikan tempat kembalinya. Selanjutnya yaitu apa kata kubur kepada orang yang mati. Orang-orang yang sudah mati itu kadang berbicara dengan bahasa lisan dan kadang dengan bahasa sikap. Bahasa sikap lebih jelas untuk dipahami oleh sesama orang yang sudah mati, seperti bahasa lisan yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang masih hidup. Abdullah bin Ubay bin Umair berkata, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu duduknya masih mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya. Tidak ada sesuatu pun yang berbicara kepadanya kecuali kuburnya. Ia berkata, celaka kamu hai manusia, bukankah kamu sudah diperingatkan tentang aku, tentang kesempitanku, tentang kemusuhanku, tentang huru-haraku dan tentang cacing-cacingku? Lalu apa yang telah kau persiapkan untukku? Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah, yang terakhir adalah siksa kubur dan pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Al-Bara bin Azib ikut bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Rasulullah lalu duduk dekat kubur orang itu sambil menundukkan kepala. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya ketika seseorang mukmin hendak berangkat ke akhirat, Allah mengutus kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah laksana matahari. Mereka membawa kain kafan dan minyak wangi. Kemudian mereka duduk sejauh pandangan orang mukmin itu. Dan pada saat ruhnya keluar, berdoalah seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pintu-pintu langit dibuka dan setiap pintu tersebut seakan-akan senang menyambutnya. Ketika orang mukmin itu dinaikkan bersama dengan ruhnya, maka dikatakan, wahai Tuhan, inilah hambamu si fulan. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, kembalikanlah ia dan perlihatkanlah kepadanya kemuliaan yang telah aku persiapkan untuknya, karena aku memang telah menjanjikannya. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan